Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga Anda sehat selalu dan berkemakmuran. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mudah mencari masalah penelitian kuantitatif. Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Mari maju bersama Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Semua penelitian pasti berangkat dari masalah, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Khususnya dalam penelitian kuantitatif, peneliti harus sudah jelas apa yang harus diteliti dan guidance dalam melakukan penelitian. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang sifatnya hanya sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Sebelum kita membahas bagaimana cara mendapatkan masalah, maka kita harus mengetahui dulu sistematika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, landasan teori. Kemudian ketiga, membuat perumusan hipotesis. Tahap keempat, bagaimana pengumpulan data. Tahap kelima, proses analisis data. Tahap keenam, membuat kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, referensi yang kita pakai. Sebelum kita memulai bagaimana merumuskan masalah, terlebih dahulu kita mengetahui masalah apa dan bagaimana cara mendapatkan masalah. Sumber masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Ada beberapa cara bagaimana cara menemukan masalah tersebut. Yang pertama, terdapat penyimpangan pengalaman dan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya perubahan, benar kan? Nah, contohnya, orang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual, sekarang harus diganti dengan komputer, maka akan muncul masalah dalam proses peralihan tersebut. Dan apa masalahnya sehingga diperlukan suatu perubahan itu? Kemudian yang kedua, yaitu penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Nah, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut. Contoh nih, direncanakan jumlah penjualan mobil pada tahun ini 1000 unit. Ternyata realisasinya hanya 600 unit. Ini terjadi masalah kenapa tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dengan banyak sudut pandang, baik di bagian marketing, di bagian operasional, di bagian finance, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sumber masalah dapat dilihat dari pengaduan customer. Nah, dalam suatu organisasi bisnis yang tadinya tenang-tenang saja, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, nah maka di situ akan timbul masalah. Kenapa produk yang diberikan kepada customer tidak sesuai dengan spek ataupun pelayanan tidak sesuai dengan standar yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ketiga, adanya kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi itu sering menimbulkan masalah. Misalnya, semula hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan produk minuman tertentu. Ternyata muncul perusahaan lain yang menghasilkan produk sama dengan merek lain. Dulu pengiriman yang kita kenal kebanyakan hanya pos. Tapi saat ini ada JNT, JNE, dan lain sebagainya. Artinya itu menimbulkan permasalahan dalam persaingan. Kemudian yang terakhir, perbandingan teori dan praktek antara aturan dan pelaksanaan. Misalnya, menurut teori, bila insentif pegawai dinaikkan, akan dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas. Nah, tetapi sering dalam kenyataannya teori tersebut tidak terlaksana. Sehingga timbul masalah. Walaupun dia sudah dikasih insentif yang cukup,
tetap saja motivasi dan produktivitasnya tidak akan naik. Dari penjelasan sumber masalah ini, semoga Anda dapat mengaplikasikan dalam proses penelitian Anda semua. Terima kasih, salam dan bahagia.